Pernah nggak sih kalian ngerasa capek banget pas ketemu soal matematika yang panjang? Apalagi disuruh nebak, ini angka gede banget bilangan prima atau bukan ya? Seringnya sih kita nebak-nebak aja atau bagi manual satu-satu. Wah, itu mah buang waktu banget. Nah, di penjelasan kali ini, kita bakal ubah proses yang ngebosenin itu jadi semacam game eliminasi visual yang super cepat. Kita bakal pakai bantuan angka-angka berwarna biar lebih nempel di otak. Siap-siap aja, karena kita bakal bongkar jalan pintas dan terkilat buat naklukin bilangan prima yang mungkin belum pernah kalian bayangin sebelumnya. Sekarang coba lihat pertanyaan ini. Apakah 129 itu bilangan prima? Terus, seberapa cepat kalian bisa nebak? 5 detik? 10 detik? Tunggu. Jangan dijawab dulu ya. Tahan dulu tebakan kalian. Soalnya di akhir sesi ini, kalian nggak cuma bisa jawab pertanyaan ini, tapi kalian bakal bisa ngelakuinnya cuma dalam hitungan detik. Dan itu tanpa kalkulator sama sekali loh. Kita bakal bongkar bareng-bareng rahasianya. Tapi sebelum kita lompat ke trik-trik canggihnya, kita samain frekuensi dulu ya. Apa sih sebenarnya bilangan prima itu? Kunci utamanya ada di sini. Bilangan prima itu bilangan yang cuma punya persis 2 faktor, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Nggak kurang, nggak lebih. Sekarang coba perhatiin angka-angka dengan warna cerah ini. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Visualisasikan, masukin angka-angka berwarna ini ke memori kalian, karena mereka ini fondasi penting kita. Dan ada satu fakta unik nih. Angka 2 itu satu-satunya bilangan genap yang berhasil masuk ke klub eksklusif bilangan prima ini. Keren kan? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Trik eliminasi super cepat atau bisa kita sebut juga filter detektif. Bayangin, kalian itu seorang detektif. Dan di depan kalian ada deretan angka yang jadi tersangka. Tugas kita mengeliminasi mereka satu persatu. Nah, kita punya 4 langkah super cepat nih. Langkah pertama, cek dulu angkanya genap nggak. Kalau genap dan bukan angka 2, langsung coret. Langkah kedua, lihat angka paling belakang. Berakhiran 5 nggak? Kalau iya dan bukan angka 5 itu sendiri, coret lagi. Langkah ketiga, nah ini trik yang asyik banget. Jumlahin aja semua digitnya. Kalau hasilnya habis dibagi 3, coret. Dan terakhir, langkah keempat, uji pakai angka prima kecil kayak 7, 11, atau 13. Anggap aja 4 langkah ini kayak filter warna-warni yang otomatis ngeblokir angka-angka yang udah pasti bukan prima. Bikin matematika jadi visual dan efisien banget kan? Terus gimana dong sama misteri angka 129 di awal tadi? Gampang banget, kita langsung aja pakai filter langkah ketiga. Coba kita jumlahin digitnya bareng-bareng. 1 ditambah 2 ditambah 9, hasilnya 12. Nah, pertanyaannya, apakah 12 habis dibagi 3? Jelas dong, karena dia habis dibagi 3, perhatiin teks merah tebal itu. Bukan prima. Tuh kan, kita sama sekali nggak perlu pusing-pusing ngebagi 129 pakai angka yang aneh-aneh. Cukup jumlahin digitnya secara visual, dan boom, misteri terpecahkan cuma dalam 2 detik. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kedua. Rahasia batas akar kuadrat. Ini dia penyelamat waktu utama kalian. Kalau selama ini kalian mikir harus ngecek angka pembagi itu satu-satu sampai deket ke bilangan aslinya, wah tarik nafas lega sekarang juga. Senjata rahasia kita kali ini logikanya gini, kita cuma perlu ngecek pembagi sampai ke nilai akar kuadrat dari bilangan yang lagi kita tes. Udah, sampai situ aja. Kalau nggak ada satupun angka yang bisa ngebagi sampai batas akar kuadrat itu, berarti bilangan tersebut 100% bilangan prima. Kenapa ini jadi game changer banget? Bayangin pas kalian lagi ujian, waktunya mepet, terus ketemu angka ratusan. Aturan batas akar ini bakal mangkas waktu kalian secara gila-gilaan. Kalian cukup ngecek beberapa angka prima terkecil aja, dapat deh jawabannya dengan cepat dan akurat. Sekarang kita lanjut ke bagian ketiga. Mari berlatih dan menguji perangkat detektif kita. Teori emang asik, tapi jujur aja, kepuasan aslinya tuh baru kerasa kalau kita praktekin langsung, ya kan? Nah, coba deh kita pakai ilmu detektif dan filter visual kita ke angka puluhan yang lumayan gede ini, 97. Sekilas sih tampangnya emang kayak bilangan prima, tapi yakin gak nih 100% tanpa ngabisin banyak waktu? Disinilah tantangannya. Yuk kita bedah bareng-bareng pakai toolkit mental dan aturan batas akar tadi. Oke, langkah pertama. Kita tentuin dulu batas akarnya. Akar kuadrat dari 97 itu kan mendekati 10 ya. Berarti kita cuma butuh ngecek angka prima di bawah 10. Apa aja tuh? 2, 3, 5, dan 7. Yuk kita nyalain filternya. Cek 2, angkanya ganjil, jadi kasih silang merah. Cek 3, 9 tambah 7 itu 16. Gak habis dibagi 3, silang merah lagi. Cek 5, akhirannya bukan 0 atau 5, silang. Cek 7, 97 dibagi 7 itu masih sisa 6, silang lagi. Nah,
Karena semua tersangka udah kita coret dan kita udah mentok di batas akar 10 tadi, kita bisa langsung kasih tanda centang hijau yang menyala. Yap, hasilnya 97 adalah prima. Lega banget ya rasanya ngelihat proses yang sistematis dan visual ini berjalan mulus. Masuk ke bagian keempat, algoritma pencarian bilangan prima. Gimana sih cara komputer ngelakuin ini? Oke, kita sebagai manusia kan punya trik visual yang keren nih buat ngerjain ujian. Tapi gimana ceritanya kalau mesin yang harus memproses miliaran angka? Gini, metode manual yang baru aja kita pakai buat angka 97 tadi, itu namanya trial division atau pembagian percobaan. Kompleksitas algoritmanya ada di O akar kuadrat N. Ini tuh super cepet kalau kita cuma mau ngecek satu angka aja secara spesifik. Tapi kalau komputernya disuruh nyari semua bilangan prima dari 1 sampai sejuta, mereka bakal pakai algoritma lain yang namanya sieve of Eratosthenes atau saringan Eratosthenes. Nah ini beda lagi. Kompleksitasnya O N log N. Dia emang didesain khusus buat nemuin banyak bilangan prima sekaligus. Nyaring kelipatan angka ibarat pakai jaring raksasa. Keren banget kan ngelihat gimana prinsip matematika ini bisa ngejembatanin trik visual manusia sama kecepatan superkomputer? Dan akhirnya kita tiba di bagian kelima. Tips hafalan wajib. Ini dia kunci emas kita. Ini dia nih, intisari dari semua yang udah kita obrolin tadi, yang khusus disiapin buat nyelamatin detik-detik berharga kalian pas ujian nanti. Aturan emas kita gampang banget. Hafalin aja bilangan prima kecil, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Kenapa? Karena mayoritas soal itu bisa diselesain secara instan cuma pakai angka-angka ini aja. Kalian gak usah menuh-menuhin otak buat ngafalin ratusan deret angka. Kuasain aja fondasi visual angka-angka berwarna yang kita bahas tadi, gabungin sama rahasia batas akar kuadrat, dan kalian bakal dapet semacam superpower buat ngebut ngerjain soal matematika. Jadi, pertanyaan penutup buat kalian hari ini. Setelah kalian pegang senjata trik visual ini, angka raksasa mana nih yang mau langsung kalian tes kekuatannya? Coba deh, cari soal yang paling susah yang bisa kalian temuin dan buktiin sendiri seberapa cepat kalian sekarang. Teruslah berlatih, tetap penasaran, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.